A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Masih menjelaskan tentang cara mengobati orang yang senantiasa melakukan maksiat agar dia takut untuk melakukan maksiat, agar dia berhenti dari perbuatan maksiat. Yaitu diantaranya disampaikan hikayat-hikayat para nabi, hikayat-hikayat orang-orang yang baik, pendahulu-pendahulu orang-orang yang baik. Mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunianya, yang mana hukuman tersebut untuk mengangkat derajat mereka, para nabi, para salihin. Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu, beliau-beliau itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jika melakukan satu pelanggaran maka dikontankan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingat ketika melakukan pelanggaran, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jika ada orang dia melakukan dosa, tapi saya nggak apa-apa kok, tetap sehat badan saya, usaha saya tetap maju. Bagaimana yang seperti itu? Itu adalah istidraj, ya. Itu adalah istidraj, pengulur dari Allah. Artinya apa? Supaya dia tambah lupa kepada Allah, sehingga ketika dia mati tidak taubat kepada Allah. Itu adalah istidraj. Nah, ini diriwayatkan contoh hukuman yang terjadi kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini menjadi pelajaran untuk kita, ya, pelajaran untuk kita. Dan kita wajib meyakini bahwa para nabi, para rasul maksum. Apa? Maksum itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, harus menjadi patokan. Jadi harus menjadi patokan bahwa para nabi, para rasul terjaga, dijamin tidak akan melakukan dosa, dijamin tidak akan melakukan dosa, dijamin sudah. Nah, andai kata ada hikayat-hikayat seperti ini hanya menjadi ibrah, pelajaran untuk kita. Yang dicintai oleh Allah saja seperti itu mendapatkan hukuman, bagaimana kelas kita yang awam, apalagi bagaimana kelas saya mah anak ajengan komo, eta nabi wae dihukum, komo anak ajengan lain nabi. Abdi mah ada ajengan, komo ajengan mah. Abdi mah lain ajengan, komo lain ajengan mah. Cacak nabi wae, aya pelanggaran dihukum langsung ku Allah. Komo lain nabi, aya nabi teh nu dicintai ku Allah. Sudah dijamin ya keselamatannya oleh Allah, dijamin tidak akan melakukan dosa. Karena sangat dicintai oleh Allah. Tapi ketika beliau melakukan satu pelanggaran secara zahir pelanggaran, mendapat hukuman dari Allah. Ini untuk pelajaran untuk kita. Ulah pedah-pedah kuring mah anak ajengan, kuring mah ajengan moana naon, kuring mah turunan darah biru moana naon doraka teh. Tuh nabi wahai kelas nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika beliau ada pelanggaran secara zahir langsung mendapatkan hukum. Artinya apa? Ini pelajaran untuk kita. Perbuatan dosa itu akan ada akibatnya. Nah, ini diantaranya riwayat sesungguhnya Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam ketika beliau mendapatkan hukuman atas kesalahan beliau, mungkin kesalahannya tidak sengaja, tidak tahu, ya, tidak sengaja. Li ajli timsalil ladzi ubida fi dari arba'ina yawan, ada patung pada saat itu di rumahnya yang disembah orang-orang lain selama 40 hari. Nggak tahu Nabi Sulaiman.
ada patung di rumahnya yang disembah oleh orang lain. Nabi Sulaiman nggak tahu, langsung dihukum oleh Allah. Ya, langsung dihukum karena sangat cintanya Allah kepada para kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai saja oleh Allah, ketika beliau ada pelanggaran secara zahirnya, langsung dihukum oleh Allah. Apalagi kelas kita, maka kita jangan merasa aman. Saya nggak apa-apa, saya turunan anu, waduh Nabi saja. Kalau melakukan pelanggaran ada hukumannya, apalagi kelas kita, ya, yang bukan nabi, bukan rasul, ya, orang biasa. Maka kita harus lebih takut karena belum ada jaminan. Terus saya jaminan can, pasti selamat, terus saya jaminan. Nabi rasul pasti selamatna, pasti bagiana, pasti kena ayah hukuman, komo nu can pasti selamatna. Komo kelas orang, ya. Artinya kita jangan merasa aman dengan perbuatan dosa yang kita laku. Wah, saya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa saya. Kayak sekaligus dah, remuk dah hurul dah, katinggang kunaon weh, sekaligus ku pangeran. Namun tetok, kehartos, gitu ya. Jadi kita jangan merasa aman atas dosa-dosa kita yang kita laku. Oh, saya lihat yang haram nggak apa-apa, mata saya nanti sekaligus matanya lo buta langsung, sekaligus nanti sama Allah kasih penyakit itu. Saya nggak apa-apa, ngomong apa aja kayak sekaligus langsung pire tah, tuh bisa ngomong, sekaligus ku Allah tah, itu langsung, tah gitu. Jadi menjadi pelajaran, jangan merasa aman atas dosa yang kita laku, cepat-cepat bertaubat. Maksudnya seperti itu. Nah, ini Nabi Sulaiman alaihissalam, luar biasa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa di antara hukumannya? Ya. Di dalam kaul yang lain, karena seorang perempuan meminta kepada Nabi Sulaiman untuk memberi hukum untuk kemenangan orang tuanya, bapaknya. Nabi Sulaiman menyanggupinya, tapi Nabi Sulaiman belum sempat mengerjakannya, langsung dihukum oleh Allah. Ya. Langsung mendapatkan hukuman teguran dari Allah Subhanahu. Teguran sang kekasih kepada sang kekasih, ya ditegur. Jadi hukumannya adalah karena kasih sayang, teguran. Menurut kaul yang lain, bahkan Nabi Sulaiman mencintai dengan hatinya akan adanya itu hukum yang dimenangkan untuk bapaknya perempuan atas musuh padunya, karena perempuan ini ada derajat ketinggian di Nabi Sulaiman. Akhirnya dicabut kerajaan Nabi Sulaiman 40 hari. Dicabut kerajaan Nabi Sulaiman 40 hari. Maka Nabi Sulaiman lari sambil nggak tahu harus kemana. Lalu Nabi Sulaiman meminta dengan tangannya makanan, tidak diberi makan. Kalau berkata, kalian harus memberi makan kepadaku, sesungguhnya aku Sulaiman bin Daud, maka mereka memukul, mengusir. Ini hukuman pelajaran teguran. Saking sayangnya Allah kepada Nabi Sulaiman alaihis. Orang yang disayang oleh Allah itu pasti banyak ujian, paling banyak ujian. Dia orang yang paling disayang, ya. Itu asyaddukum balaan al-anbiya, paling beratnya ujian itu para nabi. Nabi Sulaiman dipukul, Nabi Sulaiman diusir. Orang kungsi diusir tuh, bari lain nabi orang mah. Suka diusir ku pamajikan, balik ke itu, ke bapak. Ente, tidak ada yang ngusir. Ya, bari tukang neraka orang teh. Nabi Sulaiman kesalahannya sedikit langsung oleh Allah diperlihatkan hukumannya. Ini menjadi pelajaran untuk kita, jangan merasa aman atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, ini Nabi Sulaiman sampai dipukul, sampai luka dipukulnya, sampai diusir, ya. Itu. Kenapa? Karena kesalahan. Beliau punya kesalahan, mungkin kesalahan ini secara zahir saja kesalahannya, ya. Bahkan dihikayatkan sesungguhnya Nabi Sulaiman meminta makan dari rumahnya kepada perempuan, kepada istrinya, minta makan kepada istrinya, itu istrinya langsung mengusirnya, langsung itu istrinya
meludah kepadamu muka jadi ciduhan banget. Fungsi orang di ciduhan banget ku pamajikan. Nya bari orang tukang doraka. Nah, ini ujian luar biasa ya, ujian luar biasa. Ini menjadi pelajaran untuk kita. Itulah diantara hukuman di dunianya. Kemudian riwayat yang lain, ada seorang nenek-nenek ya mengeluarkan satu gentong yang penuh dengan ya, baulun, kencing. Ini gentong penuh dengan kencing, air kencing. Akhirnya diseblokkan ya, ditumpahkan kepada kepalanya Nabi Sulaiman. Masya Allah, luar biasa. Memang kalau orang jadi kekasih Allah itu pasti ujiannya luar. Orang mah yang jadi kekasih Allah mau diuji, kumaha itu. Abdi mah diuji wah ini jadi kekasih Allah ujian mah. Ya mah, hayal naik tapi mung aya ujian. Kira-kira nu jadi profesor dokter eta teh aya ujianan teu? Aya mah alim ujian abdi mah. Kumaha teu puguh, tidak sesuai prosedurnya. Nah, yuk para kekasih Allah ujiannya juga luar biasa. Dibahekeun pidu ku cikiih karena masakan jeung Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga Allah mengeluarkan alinya palepena dari perut ikan, lalu dipakai lagi oleh Nabi Sulaiman setelah 40 hari. 40 hari itu Nabi Sulaiman dapat ujian seperti itu. Waduh, diusir, minta tuangan dari bere, wah luar biasa. 40 hari itu ujian Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Akhirnya setelah Nabi Sulaiman memakai cincinnya lagi, karena cincinnya itu menjadi sebab apa? Kerajaan beliau. Kalau beliau pakai cincin itu semua tunduk, setan-setan tunduk, jin-jin tunduk, binatang-binatang semua tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya mereka kumpul dan datang orang yang pernah berbuat dolim, pernah menyakiti, pernah mukul, datang minta maaf. Kata Nabi Sulaiman, aku tidak mencaci kalian, menyalahkan kalian dari apa-apa yang kalian kerjakan sebelumnya, dan aku tidak memuji kalian atas permohonan minta maaf kalian kepadaku saat ini. Sesungguhnya ini perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Udah ditentukan oleh Allah, gimana? Itu. Nah, ini menjadi pelajaran. Artinya ada hukumannya. Apa yang kita lakukan itu ada akibatnya. Dosa yang kita lakukan itu ada akibat, ada hukuman dari Allah. Oleh karenanya, kalau kita sudah berbuat dosa, cepat-cepat bertobat. Jangan nunggu datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hartos, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan. Allah jaga kita semua zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin.